Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita masih melanjutkan membaca An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Wa alam ya akhi anna salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min 'itqir riqab. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwasanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama pahalanya daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar, tetapi sholawat itu lebih besar. Budak itu adalah seperti kalau orang menjadi rampasan perang, dia itu sudah diperbudak kemudian ditebus untuk dibebaskan, itu pahalanya sangat besar. Tapi membaca sholawat kepada Nabi lebih besar daripada membebaskan budak. Wa dzalika anna rajulan sana'a walimatan wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajaba wa kharaja ma'ahu min al-masjid nahwa al-bait alladhi da'ahu fataba'u sahib al-walimah wa 'adda khatawati masyihi fa balagat mi'atu khatwatin fa ataqa sahib al-walimah mi'ata raqabatin. Perhatikan, ada seseorang sahabat Rasulullah mengundang walimah, artinya pesta, mungkin pesta apa, pernikahan atau pesta apa. Tapi di sini Rasulullah diundang oleh seseorang. Kemudian orang ini mengikuti Rasulullah memenuhi undangan orang itu. Maka orang itu berjalan di belakang Rasulullah. Dihitung langkahnya Rasulullah itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, sampai di rumahnya itu dihitung ada 100 langkah. Ada 100 langkah. Maka orang ini mencatat, saya akan bersedekah karena Rasulullah bahagia mau datang atas undanganku, datang di rumahku, aku mendapatkan berkah atas kehadiran Rasulullah. Maka setelah sampai di rumah dia catat Rasulullah melangkah 100 langkah. Maka kemudian orang itu mengumpulkan uangnya yang sangat banyak untuk memerdekakan 100 budak. Perhatikan, 100 sangat banyak. 100 budak itu sangat banyak sekali. Satu saja itu biayanya sangat besar. Anggap saja kalau kamu umpamanya ditahan sama orang luar negeri, dibebaskan oleh negara Indonesia, ya minimalnya 1 miliar, betul? Minimal 1 mil. Kalau orang itu 100, berarti anggap saja 100 miliar. Masya Allah, sangat banyak. Maka orang ini bersedekah 100 budak dimerdekakan karena bahagia datangnya Rasulullah, memenuhi undangan Rasulullah di kediaman orang ini. Faqala sahabah, maka para sahabat berkata, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, qala nala hadza rajul khairan katsir. Para sahabat-sahabat itu kemudian mengomentari, sungguh ini rajul, ini laki-laki mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak, pahala yang sangat banyak karena dia telah memerdekakan 100 budak. Karena dia telah memerdekakan 100 Tapi faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna salat alayya afdal min 'itqir riqab. Sesungguhnya membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, itu pahalanya lebih besar, lebih agung, lebih hebat daripada memerdekakan beberapa Maka oleh karena itu jangan malas-malas baca sholawat. Maka oleh karena itu jangan malas-malas membaca Kita tidak bisa memberikan budak karena kita tidak punya uang banyak, tapi kita bisa mendapatkan pahala istimewa dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Warawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan
sallallahu alaihi bi asran. Barang siapa membaca salawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membaca salawat, artinya pahala berkah salawat sallallahu alaihi bi asran. Allah akan baca salawat kepada orang itu, pahalanya kepada orang itu 10 kali, diberi balasan 10. Dan barang siapa orang itu membaca salawat 10 kali, maka Allah akan balasnya dengan 100 kali. Wa man shalla alaiha mi'ata salatan mi'atah, barang siapa membaca salawat 100 kali, sallallahu alaihi wa alfan, maka Allah akan baca membalasnya dengan salawat 1000. Wa man shalla alaihi alfan, barang siapa orang itu punya rutinitas, orang itu mempunyai rutinitas membaca salawat 1000 kali, zahama katifuhu katifai ala babil jannah sallallahu alaihi wasallam, maka akan berjejer, akan berdesakan pundaknya orang itu bersama pundakku, berjejer masuk di pintu surganya Allah subhanahu. Masya Allah, istimewa. Mau tidak kalian bersama Rasulullah berjejer masuk surga? Mau tidak kalian baca sholawat 1000 kali? Kalau kamu baca sholawat yang setiap kita ini di pondok ini, kita setiap habis sholat baca sallallahu alaihi wasallam berapa kali? 200 kali ya, 200. Kamu rajinkan ya, minimal itu sholawat itu. Kemudian itu kalau 200 kali 5 berapa? 200 kali 5 berapa? Itu kalau kamu sholat ya. Kalau sholat kamu qadha, baca sholawat apa tidak? Sholatnya fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala, baca sholawatnya ketinggalan lillahi. Iya, ketinggalan apa enggak kira-kira kalau sholatnya kamu qadha? Ya, paham apa paham? Maka ustadz di sini ini syaratnya jamaah sholat subuh harus rajin. Ya paham ya? Ustadz di pondok ini adalah harus rajin baca jamaah, minimal sholat subuh. Ya kalau ndak ya setengah ustadz. Kalau ndak sholat subuh berarti setengah asal ndak setengah manusia saja. Kalau setengah ustadz lumayan. Kalau setengah manusia repot ya. Paham? Mau ndak kalian berjejer bersama Rasulullah, pundakmu bersama ini yang janji Rasulullah. Yang janji siapa? Rasulullah. Pundak kita bersama pundaknya Rasulullah, berjejer dalam barisan yang sama masuk surganya Allah subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salam wa syarraf wa azama wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala raghima an furajulin, rugilah seseorang wis hidupnya seseorang, maksudnya sangat rugi zukirtu indahu falam yusalli alaih, kalau namaku disebut kemudian dirinya tidak membaca salawat kepadaku. Wa an Aisyah, diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, awa nabiha anna qalat kuntu ukhita fi sahari sauban li Rasul, saya ini sedang menjahit. Kata Siti Aisyah itu Masya Allah, Siti Aisyah itu menjahit sendiri. Siti Aisyah sedang menjahit pakaian sauban li Rasulullah, menjahit bajunya Rasulullah sallallahu alaihi. Fantafa al misbah, maka tiba-tiba padam lampunya apa hadirin? Lampunya padam. Wasaqatul ibrah, dan kemudian jatuh ibrah itu jarum jahitnya itu jatuh min yadi fadakhala aliyah, maka saya mencari-cari karena gelap susah, tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang, fadakhala alaiya Rasulullah, maka tiba-tiba Rasulullah masuk ke ruangan saya. Tiba-tiba cahaya kamar saya yang gelap itu tiba-tiba menjadi terang. Fadha'al bait min nuri wajhi, karena pancaran nur wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saya kelihatan, oh ini jarumnya di sini, langsung kelihatan. Ketika Rasulullah belum masuk kamar belum kelihatan, tapi Rasulullah masuk
karena cahaya benderangnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah kemudian kelihatan. Itu apa namanya? Ibrah. Ibrah itu apa namanya? Ibrah itu adalah jarum. Faqultu lahu ma ashadda diya wajhi ya Rasulullah, betapa terangnya wajahmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, betapa terangnya wajahmu ya Rasulullah. Summa qala wajah ya Rasulullah, faqala sallallahu, maka Rasulullah bersabda gini, al wailu summal wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah sungguh celaka, celakalah sungguh celaka seseorang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Masya Allah, celaka buat kita kalau kita tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Fakultu habibi waman alladhi lam yarak, wahai kekasihku, kata Siti Aisyah, wahai kekasihku, siapakah yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah, siapakah yang tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang sangat medit, orang yang sangat medit. Faqalta habibi, maka saya bertanya, habibi wa min al-bakhil? Qala alladhi dzukirtu 'inda falam yusalli alaih, yaitu ketika orang itu disebutkan namaku maka orang itu tidak mau menyebut membaca sholawat kepadaku, namanya orang bakhil. Begitu juga kalau ada peringatan maulid kok tidak datang, ya bagian daripada baik. Orang baca peringatan maulid itu isinya membaca sholawat apa tidak sama Nabi? Isinya membaca sholawat tidak sama Nabi? Kalau orang enggan diundang untuk pembacaan sholawat maulid, berarti dia itu adalah jangan-jangan orang yang diancam tidak akan bisa menerima tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Na'udzubillah summa na'udzu. Qala ba'dul ulama radhiyallahu anhu, man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dibacakan maulid Nabi di suatu rumahnya kok dibacakan maulid Nabi, haffat al malaikah dzalikal manzil, maka malaikat menaungi tempat rumah itu 1 tahun lamanya. Jadi malaikat menaungi turunnya rahmat keberkahan kepada rumah itu selama 1 tahun. Sampai hari di mana dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawa Anabil Hasan bin Qalib radhiyallahu anhu, inna du'a la yas'adu ila sama, sesungguhnya doa tidak akan naik ke langit, tidak akan diterima, tidak akan melewati langit, wala yanzilu ila ardi, dan tidak turun pula ke bumi, hatta tusalla ala nabiyyika Muhammad, sehingga dibacakan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat ini diantara ceritanya sangat banyak. Ini diantara saya membacakan ya. Qalat Aminah, ketika saya mengandung kekasihku Muhammad fi awwali sahrin, saya mengandung di awal bulan. Di awal bulan ketika saya mengandung kekasihku yaitu Nabi Muhammad, wa huwa syahrul Rajab, yaitu dimulai awal Rajab, bulan Rajab. Al-asam bainama ana zata lailatin, saya tiba-tiba di satu malam fi ladzatil manam, saya dalam keadaan nyenyak dalam tidur, maka tiba-tiba iddakhala alayya rajulun malikhul wajhi thayyibur ra'ihah wa anwarul laiqah, maka tiba-tiba ada orang yang masuk ke kamarku dengan wajah yang begitu manis, yang begitu harum, yang cahayanya begitu benderang. Maka kemudian dia mengatakan, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang bagimu wahai Muhammad. Dia langsung datang gitu. Bulan pertama ketika mengandung, selamat datang wahaimu ya Muhammad. Qultu lahu, siapa kamu? Kata Siti Aminah ibunya, siapa kamu? Ana Adam Abul Basar, saya adalah Adam, bapaknya para manusia. Jadi malam kandungan bulan yang pertama yang mendatangi kepada Siti Aminah siapa? Nabi Adam alaihis. Qultu lahu ma turid, apa yang kau kehendaki wahai Nabi Adam? Qala absiri ya Aminah, berbahagialah kamu wahai Aminah, sungguh engkau telah mengandung seorang tuannya para manusia, wa fakhri Rabi'ah Mudhar, dan kebanggaan Rabi'ah dan Mudhar.
Walamma kana asyhurus sani, dan ketika bulan yang kedua, maka masuklah kepada diri saya bulan yang kedua dalam kehamilan Rasulullah. Maka tiba-tiba datang masuk ke kamarku, assalamu alayka ya Rasulullah, wahai keselamatan buatmu wahai Rasulullah. Qultu man anta, siapa engkau ini? Ana Sis, saya adalah Nabi Sis. Qultu lahu ma turid, apa yang kau kehendaki wahai Nabi Sis? Absir ya Aminah, berbahagialah kamu wahai Aminah. Faqad hamalti bi sahibit ta'wil wal hadis, sungguh kamu sekarang ini sedang mengandung seseorang yang ahli takwil dan ahli hadis, ahli takwil dan ahli Walamma kana asyhurus salis, dan ketika malam apa itu bulan yang ketiga, maka masuklah kepada diri saya seorang rajul yaqul, maka ada lagi masuk ke kamarku, assalamu alayka ya Nabi Allah, wahai keselamatan buatmu wahai nabinya Allah. Qultu lahu man anta, siapa kamu? Ana Idris, aku adalah Nabi Idris. Qultu ma turid, apa yang kau kehendaki wahai Nabi Idris? Qala absir ya Aminah, berbahagialah kamu wahai Aminah. Faqad hamalti bin nabiyir rais, sungguh kamu telah mengandung seorang nabi yang akan menjadi pemimpin para nabi semuanya. Walamma kana asyhrur rabi, ketika masuk bulan yang keempat, dakhala alaihi rajul, maka masuklah ke rumah saya seorang laki-laki yaqul, assalamu alayka ya habiballah, keselamatan buatmu wahai kekasih Allah. Qultu lahu man anta, siapa engkau? Ana Nuh, aku adalah Nuh. Qultu lahu ma turid, apa yang kau kehendaki? Qala absir ya Aminah, berbahagialah kamu wahai Aminah. Faqad hamalti bi sahibin nasri wal futuh, sungguh engkau telah memiliki mengandung seseorang yang telah mempunyai terbuka, bi sahibin nasr, pemilik nasr pertolongan, wal futuh, dan terbuka, terbukanya berbagai macam ya kegelapan, ya hidayah dan sebagainya. Walamma kana asyhrul khamis, dan ketika masuk ke bulan yang kelima, dakhala alaihi rajul, maka datang lagi seorang rajul wa yaqul, assalamu alayka ya saffatallah, wahai keselamatan buatmu wahai yang sucikan, yang dibersihkan oleh Allah. Qultu, siapa kamu? Ana Hud. Qultu ma turid, apa yang kau kehendaki? Absir ya Aminah, berbahagialah kamu wahai Aminah. Faqad hamalti bi sahibis syafa'atil uzma fil yaumil ma'ud, sungguh engkau sekarang ini telah mengandung seseorang nabi yang mempunyai syafaat terbesar di hari yang dijanjikan, yaitu di hari kiamat nanti. Walamma kana asyhrus sadis, dan ketika bulan yang keenam, dakhala alaihi rajul, maka masuk kepada diri saya seorang laki-laki mengucapkan, assalamu alayka ya rahmatullah, wahai keselamatan buatmu wahai yang dirahmati oleh Allah. Siapa kamu? Ana Ibrahim al-Khalil. Qultu ma turid, apa yang kau kehendaki wahai Nabi Ibrahim? Absir ya Aminah, berbahagialah kamu wahai Aminah. Faqad hamalti bin nabiyil jalil, sungguh engkau saat ini telah mengandung seorang nabi yang sangat agung, seorang nabi yang sangat agung, ya. Walamma kana asyhrul sabi, dakhala rajul, assalamu alayka, pada bulan yang ke-7 masuklah kepada diri saya ke kamar ini seorang laki-laki yang kemudian, assalamu alayka ya man ihtarullah, wa selamaka keselamatan bagi orang yang telah dipilih oleh Allah. Itu salam-salam semuanya, mulai pertama salamnya kepada yang di dalam kandungan. Perhatikan ya, salam sejak pertama itu semua yang ada di dalam kandungannya Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, siapa kamu? Ana Ismail ad-Dabi, saya adalah Ismail yang disembelih, yang itu kemudian menjadi sunnah korban itu. Qultu lahu ma turid, apa yang kau kehendaki wahai Ismail? Qultu absir ya Aminah, bahagialah kamu wahai Aminah, bahagialah kamu wahai Aminah. Faqad hamalti bin nabiyir rajihil malih, sungguh engkau sekarang ini telah mengandung seorang nabi yang sangat ditinggikan derajatnya, al-malih, yang sangat manis wajahnya.
Walamma kana asharu samin, ketika masuk bulan yang ke-8, dakhala rajul, maka masuk lagi seorang laki-laki ke kamar saya. Assalamu alayka ya akhi, selamatan buatmu yang ada di dalam kandungan Siti Aminah ini yang dipilih oleh Allah. Fakultu, siapa kamu? Ana Musa bin Imran. Qultu ma turid, apa yang kau kehendaki Musa? Absir ya Aminah, berbahagialah kamu wahai Aminah, faqad hamalti biman yanzinu 'alil Qur'an. Kamu berbahagia kamu wahai Aminah, sungguh kamu telah mengandung seseorang yang akan diturunkan mukjizat Al-Qur'an. Walamma asyhuru tasik, ketika malam bulan yang ke-9, dakhala 'ala rajul, maka masuk lagi seorang laki-laki ke kamar saya mengucapkan assalamu alaika ya khatama rasulillah, keselamatan buatmu yang ada di dalam kandungan yang akan menjadi terakhirnya seluruh nabi-nabi. Dana al-qurb minka, sudah dekat bagimu akan lahir. Wa ya Rasulullah, qultu lahu, siapa kamu? Siapa kamu? Anamu Isa ibnu Maryam. Saya adalah Isa putranya Siti Maryam. Qultu lahu matarid, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki? Qul absir ya Aminah, berbahagialah kamu hai Aminah, faqad hamalti bin nabil muqarrab, sungguh kamu saat ini telah mengandung seorang nabi yang sangat dimuliakan, yang dan seorang rasul yang sangat diagungkan, sallallahu alaihi wasallam. Wa zala anka al-bu'us wal ana was saqam wal alam. Semoga hilang bagimu wahai Aminah rasa rasa sakit, rasa payah di dalam mengandung putramu ini. Jadi ini istimewa. Siti Aminah mengandung tapi sudah dikasih kabar gembira para nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Ini istimewanya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu atau calon bapak, calon ibu, perhatikan, berbahagialah kalian kalau kalian bisa mengandung orang-orang yang soleh. Kalau Nabi tidak akan bisa. Kalau kalian bisa mengandung orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi, berbahagialah dan berusahalah kalian agar kalian mampu mengandung orang-orang yang tetap akan bisa melanjutkan risalah kenabian, perjuangannya Rasulullah, yang mencintai Rasulullah, mencintai ulama, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalian akan disambut gembira oleh para nabi-nabi. Tapi kalau kamu orang-orang yang hidupnya tidak mencintai ulama, tidak mencintai para anbiya wal mursalin, tidak mencintai Nabi Muhammad, jarang membaca sholawat, tidak mencintai ahlul bait, maka bagaimana kalian bisa mengandung orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah? Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu digiring beserta orang-orang yang diidolakan. Kalau kamu yang diidolakan orang-orang yang jauh daripada agama, maka yang lahir adalah orang-orang yang jauh dari agama. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mempunyai keturunan soleh-soleha itu kuncinya satu, orang tuanya harus seneng sama orang soleh. Tetapi kalau orang tuanya sudah tidak suka sama orang soleh, orang tuanya dengki sama orang soleh, biasanya susah anak-anaknya menjadi orang-orang soleh. Naudzubillah summa naudzubillah. Mana? Fahtazal arsu, aku sih mocok. Nanti kamu. Fahtazal. Cepet toh. Fahtazal arsu mana? Hah? Bukan. Kasih mati. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazzal 'arsyu daraban wastibshara wazdada al-kursyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Pak Slamet, la ilaha illallah, Allah, subhanallah, alhamdulillah,
والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وداد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حل القيام صلى الله على صلى الله عليه اللهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بالموبقات يا الله ستر المساوي يا الله ومقر العصرات يا الله عليم السر وخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله بفارحمنا جميعا يا الله بمعان سيئات يا الله جميعا يا الله بجاه